Gundukan keras Yaakob Sayuri ke gawang Haimi Abdullah nyaring melengkapi kemenangan telak 7-0 Indonesia atas Brunei Darussalam di ajang Piala AFF 2022. Gol tersebut menjawab kepercayaan yang diberikan pelatih Sinteyong kepadanya. Jalan panjang nan berliku telah Yaakob lewati untuk mencapai titik itu. Jauh sebelum namanya dilirik oleh Coach Shin, ia hanyalah bocah asal Kepulauan Yapen yang bermain bola dari kampung ke kampung. Dan kini, ia telah menjadi permata baru dari timur di Piala AFF 2022. Sejak kecil, Yaakob Sayuri bersama saudara kembarnya, Yance Sayuri, sudah jatuh hati dengan olahraga sepak bola. Tanpa alas kaki, pantai dan halaman rumah pun jadi saksi Yaakob mengolah si kulit bundar. Bakatnya tercium oleh legenda sepak bola Papua, Edward Ifak Dalam. Dengan skill olah bola yang masih mentah, tahun 2018 Yaakob Sayuri memberanikan diri bergabung dengan klub Liga 3 Papua, Persemi Mimika. Di sanalah perjalanan karirnya mulai tertata. Oleh Edward Ifak Dalam, Sayuri diajari bagaimana bermain sepak bola yang benar. Tidak hanya itu, Ifak Dalam juga mengajari Sayuri bersikap baik di dalam maupun di luar lapangan. Bersama Persemi Mimika, nama Yaakob Sayuri mulai diperhitungkan usai menjadi top scorer di kompetisi Liga 3 Zona Papua dengan koleksi 13 gol dari 10 pertandingan. Jadi tak heran apabila pemain berusia 25 tahun itu menyebut kakak Edward Ifak Dalam sosok paling berjasa dalam karir sepak bolanya. Mantan pemain Persipura itulah yang mempromosikan nama Yaakob Sayuri sehingga terdengar sampai ke telinga Jackson F. Tiago, mantan rekan kerja Ifak Dalam di Persipura. Kala itu Coach Jackson sedang melatih Barito Putra. Jelang Liga 1 tahun 2019, Barito Putra pun langsung menghubungi Edward Ifak Dalam untuk mendatangkan Yaakob Sayuri ke Banjarmasin. Coach Jackson yang dikenal hobi mengorbitkan pemain muda, ternyata kepincut untuk mengembangkan Yaakob Sayuri. Di musim perdananya bersama Barito Putra, Yaakob tampil dalam 22 pertandingan dengan koleksi 1 gol dan 4 assist. Mungkin itu bukan statistik yang wah, tapi catatan itu tetap jadi pencapaian yang lumayan buat pemain muda yang sebelumnya hanya bermain di Liga 3 Indonesia. Buktinya klub sekelas PSM Makassar tertarik untuk mendatangkan Yaakob Sayuri. Jelang musim 2020-2021, klub berjuluk Juku Eja itu merekrutnya. Yaakob bersaing dengan sederet penyerang sayap yang sudah malang melintang di kompetisi Liga 1, macam Bayu Gatra, Ferdinand Sinaga, Irsyad Maulana, Rizky Eka Pratama, bahkan mantan pemain Ajax Amsterdam, Ezra Walian. Namun berkat penampilannya yang militen dan agresif, pelatih PSM saat itu, Boyan Hadak, menjadikan Yaakob sebagai pemain yang memiliki peran vital di lini depan tim Ayam Jantan dari Timur. Menjelang akhir tahun 2021, pasca pandemi COVID-19, kompetisi yang sempat terhenti mulai berjalan normal. Fleksibilitas Yaakob Sayuri di lini serang membuat posisinya masih sulit untuk digantikan oleh pemain lain. Meski kursi kepelatihan berganti beberapa kali, posisi sayap kanan Juku Eja nyatanya tetap jadi milik pemain asal Papua tersebut. Kurang lebih 1 tahun tak berkompetisi tak membuat skill olah bola Yaakob Sayuri luntur. Performanya bersama Juku Eja justru kian mantap. Berhadapan dengan tim-tim wakil Asia Tenggara di kompetisi AFC Cup, Yaakob Sayuri justru mencuri perhatian. Dari 7 pertandingan yang dimainkan, Yaakob berkontribusi dalam 5 gol yang dicetak oleh PSM. Sedangkan di Liga Indonesia, performa Yaakob Sayuri juga tak kalah gahar. Meski tak selalu mencetak gol di setiap laga, peran Yaakob di lini serang sangat efisien. Yaakob yang doyan menyisir pertahanan lawan dari sisi kanan, seringkali membuat bek lawan sulit mengikuti gerakan cepat khas pemain Papua. Pergerakan Yaakob Sayuri di sisi kanan juga dapat menarik perhatian bek lawan, sehingga rekan satu timnya bisa memanfaatkan celah di sepertiga area pertahanan lawan.
Selain kecepatan dan naluri mencetak gol yang tinggi, Yakob juga memiliki kualitas umpan silang yang cukup apik. Sesekali umpan-umpannya dari sisi sayap cukup merepotkan barisan pertahanan lawan dan berbuah gol bagi PSM. Musim lalu ia hanya berkontribusi 8 gol dalam 26 pertandingan liga yang dimainkan bersama PSM Makassar. Sedangkan musim ini, ia sudah berkontribusi 7 gol hanya dalam 9 pertandingan Liga Indonesia. Jumlah itu dipercaya akan terus meningkat di paruh kedua musim 2022-2023. Pamor Yakob Sayuri kian melonjak kala namanya masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Sinteyong untuk laga uji coba melawan Curaçao akhir September lalu. Ini jadi lompatan karir yang sangat pesat. Dari klub Liga 3, Yakob Sayuri bisa merasakan bermain sepak bola dengan mengenakan seragam berlambangkan Garuda di dadanya. Yakob bermain di 2 pertandingan melawan Curaçao. Menariknya, ia tak dipasang di posisi sebagaimana di PSM. Sinteyong justru memasangnya sebagai bek kanan menggantikan Asnawi Mangkualam. Meski tak mencetak gol, penampilannya sangat memukau. Melansir dari statistik yang diunggah Lapang Bola, Yakob Sayuri adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang masuk dalam jajaran top actions. Sepanjang pertandingan, kelincahan dan staminanya mampu membuat pemain Curaçao frustasi. Kemampuan bertahan dan menyerang Sayuri pun sama baiknya. Usai tampil memukau di laga kontra Curaçao, nama Yakob Sayuri kembali jadi pilihan Sinteyong di Piala AFF 2022. Ia tergabung dalam daftar 23 nama yang diberangkatkan ke Jakarta untuk menghadapi Kamboja di laga pembuka AFF 2022. Sayangnya, Coach Shin belum memberikan kesempatan bermain pada mantan punggawa Barito Putra tersebut. Debut yang dinanti-nanti Sayuri terjadi di laga kedua kala skuad Garuda mencukur habis Brunei Darussalam dengan skor 7-0. Dan salah satu golnya itu dicetak oleh Yakob Sayuri menjelang laga usai. Ini jadi gol perdana Sayuri selama berseragam timnas Indonesia. Gol tersebut sangat berharga baginya. Oleh karena itu ia persembahkan golnya kepada masyarakat Indonesia yang selalu setia mendukung timnas Indonesia. Yakob baru bermain di babak kedua menggantikan Asnawi. Meski hanya bermain selama 27 menit, pemain kelahiran Kepulauan Yapen itu mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sayuri pun tak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Sinteyong. Dengan waktu yang singkat tersebut, ia berhasil mencatatkan 1 gol serta 2 assist. Dengan performa meyakinkan yang ditunjukkan Sayuri, kesempatan untuk menjadi pilihan utama pelatih Sinteyong di laga-laga berikutnya kian terbuka.